Kita masih di polemik, kita membahas tentang serbuan tenaga kerja asing. Saya ke Mas Haryadi, ada investasi tapi kemudian ada juga isu bahwa investasi itu membawa tenaga kerja asing yang merebut jatah tenaga kerja lokal kita. Perspektif Apindo, seperti apa? Begini, jadi kalau yang kami lihat dan apa yang disampaikan kepada kami, bahwa ada dua jenis pekerjaan yang terkait dengan masalah TKA khususnya dari RRT ya. Pertama adalah memang proyek itu adalah proyek yang sifatnya untuk pembangunan saja. Jadi pembangunan power plant, pembangunan smelter dan sebagainya. Yang sifatnya tenaga kerja itu adalah memang untuk pembangunan saja. Artinya kalau untuk pembangunan tidak melihat lagi level supervisor ke atas, level unskilled labor juga bisa masuk. Setahu saya di dalam rencana penempatan tenaga kerja asing ada levelnya, Mas. Oke. Ada level. Jadi saya rasa pasti dari Kementerian Tenaga Kerja juga ada waktu memberikan izin pasti juga akan menyesuaikan di situ. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah satu adalah terkait dengan pembangunan proyek yang sifatnya temporer. Jadi bisa juga itu adalah paket dari kontraktornya. Jadi saya contohkan ada satu proyek bangkit tenaga listrik dengan air dengan hidro itu memang dalam satu paket termasuk pekerjaan untuk instalasinya. Oke. Jadi waktu investor Indonesia membangun itu satu paket harganya itu adalah sekian. Nah itu yang terjadi seperti itu dan begitu selesai proyek mereka pulang. Nah tapi ada juga memang yang sifatnya investasi. Ini mungkin yang sempat dilihat sama Mas Ihsanuddin Nur sih mungkin yang di Ternate. Karena itu smelter dan sebagainya. Nah yang seperti itu memang mereka stay. Memang mereka ada beberapa yang keluar imtanya dan mereka bekerja. Nah yang seperti ini sebetulnya juga kalau mengikuti aturan yang ada juga levelnya sudah ada, pembatasan levelnya ada. Nah memang kalau sekarang itu menjadi sesuatu yang mungkin mengemuka karena mungkin terjadi masalah-masalah sosial dan sebagainya. Memang ini permasalahannya menjadi sebetulnya adalah di pengawasan kita seperti apa. Apakah mungkin saya pikir dengan kejadian-kejadian yang cukup ramai belakangan ini saya rasa pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Imigrasi pasti melakukan penelitian lagi nih apa perusahaan-perusahaan itu memang ada penyimpangan dan saya lihat juga beberapa waktu yang lalu Pak Menteri Tenaga Kerja juga mengadakan sidak juga dan memang menemukan beberapa penyimpangan tersebut. Namun demikian kalau kami melihat bahwa secara keseluruhan seperti yang disampaikan oleh Pak Freeman dalam kondisi yang secara jumlah itu memang harusnya kalau tenaga kerja asing itu memang harusnya bisa dikontrol. Nah ini memang pengawasan di daerah ini yang mungkin perlu dilihat kembali karena kadangkala akses untuk melihat perusahaan itu juga kadang-kadang dipersulit dan sebagainya. Nah ini memang mungkin untuk supaya isu ini tidak melebar menjadi isu yang kontraproduktif untuk investasi memang sebaiknya dilihat secara jernih permasalahannya seperti apa dan memang kalau ada pelanggaran seharusnya dilakukan penindakan disiplin. Nah isu yang kedua yang saya pikir juga cukup sensitif untuk pariwisata karena pernyataan Mas Saleh, pernyataannya Pak Freeman ini bebas visa gimana gitu kan, ini apakah membawa manfaat atau tidak. Nah ini kebetulan Bapak Ibu sekalian ya yang harus kita pikirkan memang saat ini kenyataannya kalau kita bicara ini harus berbeda ya antara TKA sama wisatawan kan urusan yang berbeda sebetulnya. Wisatawan itu memang kita ini terendah di ASEAN dibandingkan dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Thailand itu kita terendah gitu. Jadi memang ada sesuatu yang perlu diperbaiki di dalam hal meningkatkan wisatawan. Tapi saya setuju harus dipilah nih nanti soalnya permasalahan di TKA nanti yang dihukum pariwisata. Nggak benar juga. Jadi saya mewakili teman-teman sektor pariwisata mesti meluruskan gitu. Harus dipilah dan kita juga tidak mau ada bungkus. Saya ingin juga masukkan buat sahabat saya Mas Haryadi. Kalau kita lihat Bali, ini fakta di Bali. Cina memang meningkat datang ke Bali. Kita sepakat. Tapi tahu nggak siapa yang kerja? Orang Cina. Jadi Cina juga mempekerjakan orangnya dalam rangka melayani orang-orang Cina itu sendiri. Itu yang terjadi di Bali. Dalam rangka berkunjung mereka membawa pekerja untuk juga melayani bekerja itu. di sana. Jadi mereka sistematik struktural mereka menguasai kalau yang itu posisinya. saya mesti bantah Mas, saya ketua PHRI Mas. Jadi saya tahu persis. Jadi artinya gini, kita harus luruskan.
kalau mudah-mudahan acara ini dilihat oleh teman-teman di Bali ya, supaya besok juga ada respons lah. Artinya karena menurut pandangan kami juga nggak semudah itu. Teman-temannya Mas Syahganda, Bu Mira itu apalagi di pariwisata Pak, sangat ketat. Kalau mungkin pun ada itu mungkin hanya yang sifatnya guide. Kalau guide itu memang betul guide. Kebetulan kalau di Cina itu ada mereka faktor bahasa. Di Cina itu memang tour operator itu dipersiapkan. Mereka belajar bahasa Indonesia. Mungkin itu iya. Tapi jumlahnya kalau tour guide nggak banyak Mas. Tapi kalau dia membawa pekerjaannya meladeni, saya pikir waduh, itu bisa heboh tuh di Bali tuh, kira-kira gitu. Bukan justru begitu masuk tour guide itu maka jadi masalah dalam penentuan kemana dia mesti belanja. Itu maksud saya multiplier efeknya. Jadi begitu Anda masuk di tour guide, maka Anda sudah menentukan wilayah mana uang itu harus dibelanjakan. Dalam bahasa yang sederhana sesungguhnya mereka mengeluarkan uang untuk return balik lagi ke mereka yang harus kita pikirin dalam konteks pariwisata. Gini Mas, hotel saya di Bintan tuh juga sekarang lagi menerima turis dari Cina. Dan so far nggak ada masalah tuh. Gitu. Jadi artinya saya bisa, ini saya dulu sini karena kalau ntar jadi repot ya, jadi kita harus lihat. Kalaupun ada permasalahan di sana Pak, pasti akan timbul. Kalaupun terjadi sekarang ini lebih kepada misalnya kebersihan. Ya ini jadi nggak enak yang ngomongin tamu asing ya, tapi ya kan karakter beda-beda. Misalnya kalau kita pegang tamu Eropa, kamarnya lebih rapi. Kalau Cina, mereka mungkin mau irit bisa diisi triple gitu. Tapi kalau dalam hal mereka merugikan pekerja kita, rasanya enggak. Kalau dia belanja pun juga so far yang saya tahu mereka tidak membuat suatu titik-titik belanja baru. Jadi semua tetap seperti biasa. Iya, seperti biasa. Kalau pariwisata saya bisa mengkonfirm karena saya ketua PHRI. Ya. Bagaimana dengan pernyataan yang disebut oleh Pak Fri tadi bahwa ternyata kebebasan visa untuk pariwisata tidak juga meningkatkan jumlah itu cerita yang lain lagi Mas Samsudin. Jadi gini, kita tuh problem di pariwisata, kita tidak punya yang namanya calendar of event. Ini yang sedang kita kerjakan. Jadi orang branding Wildlife Indonesia ya sukses brandingnya, tapi kita nggak ada produknya. Ini yang sedang dikerjakan oleh teman-teman di pariwisata, membuat calendar of event. Nanti tahun 2018 kita akan konsolidasikan pada bulan Januari sampai Maret, semua 90 hari itu semua stakeholders pariwisata join promotion. Baik. Itu bukan yang ingin saya sampaikan dalam perspektif kayak gitu. Tujuan dari kebebasan visa untuk pariwisata dalam fakta lapangan sebaiknya tadi tidak terjadi. Faktanya sekarang begitu. Ini masalahnya, kalau ini bisa panjang nih ceritanya karena kalau dibiarkan jadi debat kusir ya. Iya. Sebetulnya begini aja pertanyaan Bung Latif. Pertama kita tanya Pak Maruli dulu. Beliau ini kan sebetulnya orang yang paling bertanggung jawab soal pengawasan. Ya. Pertanyaan kita, mampu nggak mereka itu melakukan pengawasan di seluruh Indonesia ini? Itu dulu pertanyaannya. Karena setahu saya data yang ada dimiliki oleh Komisi 9 itu kita punya lebih dari 200.000 perusahaan Pak. Pengawasnya yang dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja itu hanya kurang lebih sekitar 1.200 orang. Artinya satu itu mungkin mengawasi lebih dari 900 perusahaan Pak. Nah pertanyaannya, mampu nggak mereka melakukan pengawasan seperti itu? Kemudian ada lagi Pak, jadi kalau tadi dibantah bahwa pariwisata dengan tenaga kerja itu suatu hal yang berbeda, saya kira itu ada benarnya. Tetapi jangan sampai bisa dibungkus. Jangan sampai begini loh, mereka masuk ke Bali, memang kerjanya tidak di Bali Pak. Ya. Bisa jadi mereka pergi ke daerah lain yang memang kita sulit untuk mengontrol. Kita tanya kepada imigrasi, mampu nggak mereka menentukan dan mengetahui masuk ke Bali, kemudian setelah 1 bulan kemudian itu manusia-manusianya kemana? Kan belum sampai ke situ kita. Tadi disinggung sedikit sama Pak Arwan. Tapi begitu. Jadi itu dulu saya kira diselesaikan. Silakan Pak Tambunan. Terima kasih. Ini terkait dengan tadi menarik itu yang di Bali memang benar. Kita kemarin sama-sama Pak Saleh waktu beberapa bulan yang lalu memang ke Bali. Memang terjadi peningkatan pariwisata. Nah saya mau kaitkan dengan tenaga kerja Tiongkok yang banyak di PLTU Celukan Bawang di situ ya. Memang kita waktu bulan Agustus tuh melakukan sidak, melakukan pemeriksaan. Jadi memang menyeluruh, ini mau cerita aja, bahwa memang ditemukan adanya penyimpangan IMTA. Memang nggak banyak ya, kurang lebih ada 4 waktu itu. Dan juga kita melakukan suatu penindakan sosial, mungkin Pak Iksanuddin ini di situ memang ada bahasanya, memang tidak ada bahasa Indonesia. Lalu kita juga memberikan saran untuk selain bahasa Cina, memang ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Cina. Jadi memang itu adalah satu upaya-upaya kita bagaimana agar memang interaksi antara pekerja dengan pekerja lain. Nah itu yang menarik bahwa memang terjadi peningkatan
wisatawan. warisan, tetapi memang yang TKA yang di PLTU itu memang konstan. Jadi memang tidak terpengaruh begitu ya. Lalu yang kedua memang terkait dengan pengawasan, memang kita sadari memang bahwa memang jumlah daripada perusahaan yang mungkin kita awasi itu sangat besar. Mungkin kita ralat memang pengawas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia, baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota itu memang hampir 2.000, 1.800-an. Tetapi memang untuk perusahaan berapa yang diawasi? Kurang lebih 200.000. Memang kita juga pilah-pilah memang. Di dalam mengawasinya, dalam memeriksanya itu tidak seluruhnya, tetapi ada dengan sistem informasi sekarang dengan mereka sadar untuk melapor, lalu kita pilah-pilah mana yang harus diperiksa. Kedua, kita juga berkoordinasi dengan stakeholder lain, dengan imigrasi. Jadi kita kasih contoh nih, di Sumatera yang menangkap TKA itu adalah polisi. Lalu yang di imigrasi juga menangkap di daerah lain. Kita juga di Kalimantan. Jadi terlihat bahwa pengawasan itu memang bukan hanya pengawasan ketenagakerjaan, tapi 2016 ada berapa banyak yang kalau kita 2016 memang ya kalau dari data kita itu dari pusat aja kita ada kurang lebih 68 perusahaan yang besar-besar, itu kurang lebih ada 500 hampir 700 tenaga kerja asing. 700 saja. Yang kita pilah nih. Yang dipilah. Yang pertama dia tidak mempunyai IMTA, tetapi juga menyalahgunakan jabatan. Jadi kalau jabatannya A, lalu dia mengerjakan pekerjaan jabatan B, itu juga penyalahgunaan. Jadi terlihat bahwa memang kerjasama, kita akui bahwa kita memang kekurangan, tetapi juga ya. Hanya 700 Pak ya? Pak Saleh di Komisi 9 kita minta dananya nih untuk meningkatkan pengawas tenaga kerjaan. Itu data dari imigrasi tidak segitu Pak. Penangkapan pengawasan terhadap mereka menyalahgunakan kalau ini itu. yang langsung di perusahaan, yang 700. Ini ditangkapnya juga di perusahaan oleh imigrasi. Jumlahnya 2.928 kalau saya tidak salah. Itu benar Pak Iksanuddin. Jadi memang kita melakukan pengawasan, seringkali kita bersama-sama, tetapi ada juga sendiri-sendiri. Jadi ada imigrasi juga melakukan pengawasan, kita juga melakukan pengawasan, polisi juga. Memang datanya kita kumpulkan. Saya akui juga mungkin kalau untuk orang asing ini mungkin nanti bisa dikonfirmasi itu ada 7.000 sekian ya, hampir 8.000. Yang pernah mungkin dilakukan penindakan. Dari situ memang ada beberapa yang tenaga kerja asing. Lalu ketiga nih dalam sistem pengawasan selain berkoordinasi dengan imigrasi, lalu juga ada polisi, lalu dengan sistem, ini yang perlu diingat Pak, ini juga dari Serikat Pekerja, kita selalu dapat info. Jadi sekali kita dapat info, kita lakukan pemeriksaan. Jadi memang teman-teman dari artinya mereka juga ikut menjadi melakukan mata kita di depan. Jadi gini Bung Latif, yang paling penting tadi pengakuan dari Pak Maruli bahwa pemerintah belum sanggup melakukan pengawasan secara baik. Ya kan, belum lagi nanti saya persoalkan tadi kan ada IT, pengawasan IT. Apakah itu koneksi Pak antara imigrasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, dengan BKPM, dengan kepolisian? Kan begitu, ini kan masih pertanyaan-pertanyaan yang saya kira harus dijawab pemerintah dulu sebelum bebas visa tadi itu memang diberlakukan secara banyak begitu Pak. Karena kalau tidak, saya khawatir ini kita akan kewalahan Pak. Yang tertangkap 700 sebenarnya kalau pengawasannya lebih bagus bisa lebih banyak. Kalau pengawasan lebih ketat belum tentu segitu, bisa jadi 1 juta. Ya, saya ke sana dulu. Mengenai koneksi ini. Dulu memang ya, kalau kita memberikan izin itu ya, biasanya kita memberikan izin awal lalu ada dengan imigrasi lalu balik lagi. Kita membuat efisien. Jadi ini kita komputerisasi Pak dengan imigrasi. Apa yang kita keluarkan sama. Ini udah interconnection dah. Termasuk dengan tenaga berapa banyak asing. yang Jadi mendapat kita izin. RPTK kita sebut rencananya bagaimana. Lalu ada IMTA-nya baru keluar nanti kitasnya. Jadi beliau juga nggak akan mengeluarkan untuk bekerja itu kalau tanpa tidak ada dari kita. lampu jadi hijau ini, dari Kemenaker. Dulu memang manual, ini kita akui. Tetapi sekarang sudah pakai. Yang dengan BKPM dulu ya? Enggak, ada lagi itu persoalan Pak, satu lagi. Yang dengan BKPM, ini kita yang soal ini sudah paham Pak. BKPM itu coba ditanya dulu. Sekarang kan untuk RPTK-nya kan harus ke BKPM dulu kalau yang dari asing Pak. Nah sekarang mereka sudah koneksi nggak dengan mereka, sudah tahu nggak? Nah ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini kalau nggak bisa dijawab oleh pemerintah, sekali lagi saya ingatkan, berhati-hati Pak dengan kebijakan-kebijakan yang saya kira nanti kita akan kewalahan untuk menyelesaikannya di kemudian hari. Baik, saya ke Mbak Mira dulu. Apakah memang Asosiasi Pekerja menemukan banyak temuan pekerja-pekerja asing ilegal di lapangan? Ya, terima kasih. Saya mau mengibaratkan saat ini nasib pekerja atau buruh Indonesia itu
sudah jatuh tertimpa tangga. Sangat mengenaskan. Oke. Ya. Dan kami pekerja Indonesia, seluruh Indonesia ini sangat kecewa. Oke. Ya, dengan adanya serbuan tenaga kerja asing. Ada serbuan itu berarti? Ya, saya bilang ada lah, harus ada, memang ada. Faktanya demikian karena memang banyak kasus, ya. Kenapa saya bilang nasib tenaga kerja Indonesia ini sudah jatuh ketimpa tangga? Yang pertama, pemerintah Republik Indonesia sudah menerbitkan, sudah memberlakukan PP 78 tahun 2015 tentang upah. Di situ upah murah, upah tenaga kerja Indonesia sudah murah, makin murah. Tenaga kerja Indonesia sudah miskin, makin miskin. Oke. Ya, kemudian yang kedua, saat ini dimunculkan kembali Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 16 tahun 2015. Sudah diganti dengan 35. Tentang boleh tidak diwajibkannya menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Pada Permenaker nomor 12 tahun 2013 itu jelas harus wajib. Oke. Bahasa Indonesia itu sangat penting. Bagaimana mungkin orang asing itu yang akan bekerja di Indonesia tahu kultur, budaya Indonesia kalau dia nggak ngerti bahasa Indonesia? Ada berapa banyak perusahaan yang ditemukan oleh aspek Kalau kita bicara pekerja data, seperti itu? kalau kita bicara data, sebenarnya Agustus 2015 lalu kita sudah mengadakan seminar nasional terkait dengan efek domino. Membanjirnya tenaga kerja asing khususnya dari Cina karena memang Cina terlalu banyak ya. 2015 2015 sudah kita sampaikan dalam seminar itu. Kami mengundang dari Kementerian Tenaga Kerja namun disayangkan tidak hadir. Kami mengundang para pengamat ya hadir. Kami mengundang Komisi 9 DPR RI saat itu memang sedang kesibukan, ada kesibukan. Lalu dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Apa seminarnya itu? Saat itu banyak sekali tenaga kerja ilegal yang ditempatkan di perusahaan-perusahaan pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian juga di sini kami juga banyak data. Ini kalau Bang Ihsan tadi menyatakan di Januari 2016, kami Bang ini dari sejak 2014. 2015 ini sudah ada gitu loh. Artinya tanpa ada perubahan Permenaker dari 16 ke 35 pun sudah banyak masuk. Saat itu masih sedikit, masih sedikit. Tapi sekarang ketika ada perubahan makin banyak, apalagi kebebasan visa. Apakah data-data itu disampaikan ke pemerintah sehingga kemudian pemerintah tidak hanya berpatokan pada yang legal? Hasil rekomendasi kami sudah kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Ada berapa jumlahnya? Namun sampai saat ini tidak pernah ada reaksi. Berapa jumlahnya? Kami di sini menyampaikan 1, 2, 3, 4 sampai 15 kasus dan fatalnya 15 kasus. Ya, 15 kasus, 15 perusahaan, 15 perusahaan. Kalau jumlah orang tidak bisa didata. Ada lengkap nanti kami berikan. Berapa itu? Ya, ini kurang lebih ada kalau misalnya di kami ini 20 ribuan. 20 ribuan kasus. Tahun berapa? Ini 2015. 2015 ada 20 sampai ribu 2016 juga. tenaga kerja asing ilegal. Nah, kemudian yang kedua, di saat pengangguran 7,02 juta di bulan Februari 2016. Baik. Tenaga kerja Indonesia masih nganggur. Banyak orang asing masuk. Ternyata banyak orang asing masuk. Kemudian lapangan pekerjaan nggak ada. Kemudian angkatan kerja 200 ribuan juga masih nganga nih. Ya, masih ngantri. Nggak usah jauh-jauh lah, di tetangga kanan kiri kita masih banyak yang nganggur. Kalau bicara lulusan sarjana juga masih banyak kok yang... Jadi ada banyak data yang kita punya, 700 ditemukan oleh Kemenaker, 2.000 oleh Pak Priman dari Imigrasi, dan ternyata ada 20.000 di tahun 2015. Baik, tahan dulu di situ, kita harus istirahat, Polemik segera kembali.